Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Sebelum kita mulai lanjut belajar tentang materi gerak melingkar hari ini, silahkan berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu, dibuka buku paketnya halaman 69. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa soal ya di buku paketnya supaya bisa lebih mendalami lagi materi tentang gerak melingkar ya. Coba direview lagi, kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik gerak melingkar beraturan. Kita udah belajar tentang frekuensi, periode, kecepatan sudut, kemudian hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear ya. Terus belajar juga tentang percepatan sentripetal, kemudian ada gaya sentripetal juga, kemudian terakhir kemarin kita sudah belajar tentang hubungan roda-roda. Nah, hari ini kita latihan soalnya itu dari awal ya, dari awal banget gerak melingkar ya. Jadi kita bahas lagi tentang frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linear, kayak gitu ya. Jadi silahkan disimak dengan baik. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan baik di grup maupun Japri Kemis. Dan contoh soal yang dibahas ini silakan disalin di buku catatan ya, supaya kalian sambil nulis ulang, kalian sambil ngitung ulang lagi, jadi biar paham gitu. Kalau memang kalian menemukan sesuatu yang kurang sesuai menurut kalian atau mungkin ada salah hitung, silahkan dikonfirmasikan ke Miss ya, biar kita tahu yang benar yang mana gitu. Oke? Nah, kita mulai. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 69. Kita coba bahas nomor 20 ya. Ini soal teori nomor 20. Coba perhatikan pernyataan-pernyataan tentang gerak melingkar beraturan berikut ya. Nomor 1, kecepatan sudut sebanding dengan frekuensi. Dia ngomongin apa? Di sini kata kuncinya ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu kemarin lambangnya apa? Yaitu omega, yang kayak huruf W ya, tapi ini bukan W tapi omega. Sebanding itu artinya setara ya dengan frekuensi. Frekuensi apa kemarin lambangnya? F. Dia bilang hubungan antara kecepatan sudut dan frekuensi. Coba dibuka lagi rumusnya, karakteristik gerak melingkar beraturan. Kita tahu bahwa ada rumus yaitu omega sama dengan 2 pi kali F ya. Artinya sebanding itu artinya sama. Misalkan ini omega sama F, ini kan sama-sama di atas ya, maksudnya dipisahkan oleh sama dengan, dan ini tuh bukan per gitu, bukan di bawah. Ini omega sama dengan 2 pi F nih. Omega sama F sama-sama di atas. Berarti dia artinya sebanding. Berarti pernyataan nomor 1 adalah betul ya. Kecepatan sudut atau omega sebanding dengan frekuensi. Omega sebanding dengan frekuensi F. Kemudian yang nomor 2, kecepatan linearnya. Kecepatan linear tuh lambangnya apa berarti? Yaitu adalah V. Ya, ini V kecil. Sebanding berarti setara lagi dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut tadi apa? Omega. Berarti ini hubungan antara V dengan omega ya, yaitu rumusnya apa? Kita tahu bahwa V itu sama dengan omega dikali R ya. V itu kecepatan linear, omega itu kecepatan sudut. Dia bilang sebanding, benar nggak sebanding? Dia sama-sama di atas ya nggak? Iya, berarti betul, berarti dia sebanding. Berarti pernyataan nomor 2 juga betul ya. Kemudian kita lanjut pernyataan nomor 3. Kecepatan sudut ya, kecepatan sudut di sini berarti apa? Omega sebanding. Dia bilang sebanding lagi dengan periode. Periode itu apa kemarin? Yaitu T besar. Nah, kita tahu rumus hubungan antara omega dengan periode adalah omega sama dengan 2 pi. Kalau omega sama F kan dikali F, kalau sama periode itu kan dibagi ya per T ya. Artinya omega dan T-nya, lihat, omeganya ini di atas, T-nya ini di bawah. Kalau kayak gini namanya apa? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik, bukan sebanding. Kalau sebanding tuh gini, sama-sama di atas kayak gini. Nah, karena ini omeganya di atas, T-nya itu pakai per ya, dan dia letaknya di bawah, maka namanya adalah berbanding terbalik ya. Ini berbanding terbalik. Berarti pernyataan nomor 3, karena dia bilangnya sebanding sementara penyataannya berbanding terbalik, berarti ini salah. Berarti pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa? Yaitu nomor 1 dan nomor 2. Berarti jawabannya adalah yang D, kayak gitu ya. Ini soal secara teori. Nah, kita lanjut coba bahas soal nomor 21 ya.
Nomor 21. Sebuah benda bermasa 10 kg. Bermasa 10 kg. Berarti ini apa diketahui adalah massa. Bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan nih. Kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, pertanyaannya ini kecepatan sudut atau kecepatan linear? Kalau bingung lihat satuannya, karena satuannya masih m per s, maka ini disebut dengan kecepatan linear. Kecepatan linear lambangnya apa? Yaitu V. V kecil ya. V kecilnya 4 m per s. Kemudian jari-jari lingkaran, berarti ini jari-jari lingkaran, yaitu ini berarti adalah apa? R-nya, nilainya masih dalam sentimeter, 50 cm. Nah, kemudian di sini ada pernyataan frekuensi putarannya adalah 4 per pi hertz. Nomor 2, percepatan sentripetalnya 32 meter per sekon kuadrat. Periodenya 4 pi sekon. Nah, pertanyaannya, mana sih pernyataan 1, 2, 3 ini yang benar? Berarti kita suruh nyari. Kita suruh nyari frekuensi dulu, kita suruh nyari percepatan sentripetal dulu, kita suruh nyari periode dari 3 data yang diketahui ini. Nah, kita coba tulis di buku coret-coretan ya. Oke. Kita pindahkan dulu tadi yang diketahui apa saja ya. Bentar. Tadi diketahui yaitu ya. Tadi massa. Oke, massanya adalah 10 kg. Kemudian kecepatan linearnya 4 meter per sekon. Kalau dia satuannya radian per sekon baru kecepatan sudut ya, atau lambangnya omega. Kemudian jari-jari atau R-nya yaitu 50 cm. Nah, karena pilihan pernyataan 1, 2, 3-nya itu dalam SI atau satuan internasional, maka dalam ini yang cm diubah dulu jadi apa? Jadi meter. Berarti berapa? Coba kalau cm ke meter naik apa turun? Naik kan? Naik 2 tangga. Berarti dibagi 100, berarti 0,5 meter gitu. Nah, kemudian kita tuh suruh nyari apa sih? Karena di situ pernyataan 1, 2, dan 3-nya adalah frekuensi, berarti kita cari frekuensi, percepatan sentripetal, dan periode berapa. Berarti coba kita jawab ya. Nyari frekuensi ya. Nyari frekuensi itu gimana caranya? Hubungannya sama omega gitu ya, berhubungan sama omega, yaitu omega sama dengan 2 pi dikali F gitu ya. Sementara kita tahu di mana berarti ini Miss kotakin ya rumusnya supaya ingat, di mana V itu adalah apa? Omega kali R ya. Berarti kalau kita mau nyari frekuensi di sini berarti kita masukin omeganya apa? Omeganya berarti dari sini ya. Kalau mau nyari omega apa? Berarti pakai segitiga, yaitu V per R ya kan. Berarti omeganya di sini kita ganti pakai V per R sama dengan 2pi dikali F, karena yang ditanya F ya. Berarti ini turun ke bawah kan, berarti V per ini R, 2pi nya turun ke sini sama dengan F ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita masukin V-nya berapa? Oh, V-nya 4 dibagi R-nya berapa tadi yang udah kita ubah 0,5. Berarti 0,5 dikali 2pi sama dengan F. Berarti 4 per 0,5 dikali 2 kan 1. Kan ini setengah kali 2 kan 1. Berarti 1pi. Atau satunya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, sama dengan F. Berarti frekuensinya dapat berapa nih? Frekuensinya adalah 4 per pi hertz ya. Ini kan pi-nya di bawah ya, tetap di bawah, jangan ujuk-ujuk ditaruh di atas gitu ya. Oke, kita udah ketemu frekuensi. Terus kita sekarang cari percepatan sentripetal. Oke, kita lanjut mencari percepatan sentripetalnya ya. Percepatan sentripetal itu silakan dibuka buku paketnya kalau lupa ya, yaitu AS sama dengan rumusnya itu ada yang pakai kecepatan sudut maupun yang kecepatan linear ya. Yang ini bisa pakai V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R ya. Berarti kita tulis dulu nih, AS sama dengan
bisa V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R. R-nya boleh R kecil atau R besar ya, terserah, yang penting kita tahu R-nya itu jari-jari. Nah, tadi dari soal yang tadi diketahui itu apanya? Coba kita lihat lagi ya. Tadi yang diketahui itu ada massa, kecepatan linear, dan jari-jari yang ini. Nah, karena kita mau nyari ini antara V dengan omega, kita boleh pakai yang mana? Yang gampang aja, yang udah diketahui V sama R. Berarti kita pakai yang ini ya. Berarti langsung aja AS sama dengan V-nya 4 kuadrat per R-nya 0,5. Berarti 16 dibagi 0,5 ya. 16 dibagi setengah berapa? Berarti kan 32 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, yang ketiga cari apanya? Periode. Periodenya itu adalah hubungannya seper F ya, kebalikannya dari frekuensi. Tadi frekuensi kita udah punya, udah dapet nih. Berarti kan seper dalam kurung 4 per pi. Kalau misalkan sesuatu dibagi sama perperan lagi, berarti kan dibalik ya, 1 dikali pi per 4 ya kan, yang ini dibalik, jadinya dapatnya ya ini T ya, frekuensi itu pi per 4 sekon gitu. Nah, terus kita cocokin tuh sama yang tadi, yang di sini ya, yang nomor 21 ya, frekuensi putarannya 4 per pi hertz, betul nggak? Betul, berarti pernyataan nomor 1 itu adalah benar ya, berarti ini benar. Terus kemudian nomor 2, percepatan sentripetal 32 m per s kuadrat, betul nggak? Betul. Oke, berarti pernyataan nomor 2 juga betul. Terus periodenya 4 pi s, bener nggak? Periodenya harusnya pi per 4 sekon, berarti ini pernyataannya kurang tepat. Berarti pernyataan yang tepat itu adalah 1 dan 2, yaitu yang B, 1 dan 2 gitu ya. Nah, kita lanjut nomor 22. Oke, nomor 22 itu sebuah benda ya bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 6 meter. Berarti diketahui apa? R, boleh R kecil, boleh R kapital ya, 6 meter. Jika dalam 2 menit, berarti T-nya adalah 2 menit, harus dijadikan sekon, berarti 2 dikali 60, yaitu 120 sekon. Benda melakukan 16 kali putaran, berarti ini banyak putaran, N kecil, yaitu 16. Kecepatan linear benda tersebut adalah, berarti ini yang diketahui ya, diketahuinya ada jari-jari, waktu, dan banyak putaran. Berarti yang ditanya adalah kecepatan linear. Kecepatan linear apa? V ya kan. Nah, kita mau mencari V itu hubungannya sama apa? Di sini kita punya R, punya T, punya N ya. Berarti V itu kita tahu bahwa V adalah omega dikali R. Oke, kita pindahin ke buku tulis ya. Nah, tadi yang diketahui apa aja? Yang diketahui itu ada R-nya yaitu 6 meter. Kemudian waktunya 2 menit ya. Harus dijadikan detik, kan 1 menit 60 detik, berarti 2 kali 60 120 sekon. Kemudian banyak putaran itu adalah N ya, melakukan 16 kali putaran ya. Kemudian yang ditanya itu adalah apa? Yaitu kecepatan linear V. Berarti jawab. Kita tahu V itu kan omega dikali R ya, omega dikali R, di mana omeganya itu bisa kita cari dari mana? Dari 2pi kali F ya kan. Nah, di mana F-nya itu, aduh panjang banget nih gitu, nggak, ini gampang kok ya. F itu adalah apa? Banyak putaran dibagi waktu, atau N per T ya. Ya udah, berarti tinggal masukin nih, V sama dengan omega kali R. Omeganya apa? Oh, tulis 2pi F sini ya, ini dikali apa? Dikali R. Kita tulis lagi 2pi, F-nya apa? Oh, kita ganti lagi jadi N per T dikali apa? R. V sama dengan berarti 2pi, N per T-nya 16 dibagi T-nya 120 dikali R. R-nya adalah 6. Oke, berarti V sama dengan, nah misalkan yang ini dibagi 6 kan 120 dibagi 6 yaitu 20. Ini dibagi 2, 1 dibagi 2 adalah 10. Berarti sisa pi dikali
16/10. Berarti V-nya adalah 1,6 pi, satuannya meter per sekon ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang E gitu ya. Jadi memang ya nggak apa-apa diulang-ulang, tapi emang sederhana sebenarnya gitu. Emang rumusnya dipakai itu aja. Jadi silahkan dipahami, disalin di buku catatan. Kalau memang ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan baik di grup maupun japri ya. Jangan lupa untuk disalin di buku catatan ya. Oke, kita lanjut nomor 23. Ini hubungan roda-roda ya. Dua buah roda A dan B dengan jari-jari berturut-turut, berarti ini 20 cm itu RA dan 30 cm yaitu RB, saling bersinggungan. Kata kuncinya bersinggungan. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut, berarti kecepatan sudut berarti omega A 15 radian per sekon, maka kecepatan sudut roda B adalah berapa? Berarti ya sini kita tulis ya tadi yang diketahui apa saja. Roda A dan roda B, misalkan ini roda yang A nih ya, ini punya jari-jari A gitu, terus kemudian bersinggungan, dia bilang berarti kan nempel kan kayak gini. Ini yang B, yang dia lebih besar ya, yang B nya karena diketahui RA-nya itu 20 cm dan RB-nya itu 30 cm. Bersinggungan kan berarti nempel kayak gini. Kemudian roda A berputar dengan kecepatan sudut, berarti omega A itu 15 radian per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan sudut roda yang B, berarti jawab. Kalau bersinggungan, apa yang sama? Ya, karena dia bersinggungan, berarti kasih kata kunci ya, bersinggungan itu berarti kecepatan linearnya yang sama atau VA sama dengan VB. Nah, dari sini kita pakai VA tuh rumusnya apa? V, dimana V itu kan omega dikali R, berarti V-nya di sini omega A dikali RA. VB-nya berarti omega B dikali RB. Karena yang ditanya omega B, berarti rumusnya jadi gimana? RB-nya turun ke sini kan, berarti omega A kali RA per apa? RB ya. Kita pakai ini. Nah, pindahin ke sini ya biar gampang. Omega B sama dengan omega A kali RA. Ya, ini mau diubah boleh, nggak diubah juga nggak apa-apa karena nanti bakalan dibagi di per gitu ya. Omega A masukin 15, kemudian RA nya 20 cm dibagi RB nya 30 cm. Kan gini, dia atas bawah kan, bisa dicoret nih, berarti nggak diubah nggak apa-apa, berarti ini 00 dicoret, berarti sisa 15 kali 2/3. Nah, ini 15 kan bisa dibagi sama 3 ya, berapa? 5 kan, berarti sisa 5 kali 2 yaitu 10. Satuannya apa? Radian per sekon. Berarti jawabannya yang mana? 10 radian per sekon. Oh, jawabannya itu yang E. Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini cukup itu latihan soalnya ya. Tadi udah dapat berapa soal? 1, 2, 3, 4 soal ya. Silahkan dipelajari lagi, disalin di buku catatan. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Miss, baik via grup ataupun japri. Semangat ya soleh dan solehah kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.